Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Kali ini kita bicara tentang preview pertandingan Vietnam lawan Indonesia yang akan berlangsung di Stadion Maidin, Hanoi, Vietnam pada hari Selasa pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ini adalah pertandingan kedua Vietnam dan Indonesia dalam grup F babak kualifikasi zona Asia untuk Piala Dunia 2026. Bagi semua teman-teman, rekan, sahabat Rai Soccer TV, jangan lupa ikuti terus analisis yang menarik tentang tim nasional di Rai Soccer TV. Redaksi Rai sudah kedatangan tamu yang tetap, Bung Aji Santoso, pelatih tim nasional di tahun awal 2000-an, juga mantan pemain nasional yang memperkuat beberapa klub profesional di Liga 1 Indonesia. Bung Aji, apa kabar di Malang? Alhamdulillah baik, Bung Yes, di Malang sekarang suasananya lagi mendung, sedikit melankolis. Ya, Alhamdulillah. Rai Soccer TV juga seluruh stafnya dalam kondisi yang sehat, dan cuaca di Jakarta juga kayaknya sama seperti di Malang ini, Bung Haji. Agak mendung-mendung sini, tapi belum turun hujan. Kecuali kemarin hari Sabtu Jakarta Selatan hujan lebat dan di beberapa titik terjadi banjir. Tapi oke lah, kali lagi itu berkat dari Tuhan ya, ada hujan bagi kita gitu. Bung Haji, kita akan berbicara tentang preview pertandingan Vietnam yang kali ini menjadi tuan rumah menjamu Indonesia. Dan tim kita sudah mendarat di Hanoi hari Sabtu kemarin. Dan ternyata sejumlah pemain kita tidak dalam kondisi yang fit karena berbagai alasan. Ada yang terkena virus, ada yang flu, dan juga ada yang mungkin akan absen karena akumulasi kartu kuning. Boleh saya berikan sedikit gambaran? Di Senayan, Jordi Amat dan Elkan Bagot tidak tampil karena cedera. Dan sampai saat ini belum tahu apakah ini strategi dari pelatih Sintayong atau STY untuk mengelabui lawan dengan tidak mengumumkan fit atau tidak Jordi Amat dan Elkan Bagot. Kemudian yang sudah pasti absen adalah Sandy Walsh karena terkena akumulasi 2 kartu kuning. Dan beberapa pemain yang tidak dalam kondisi fit karena terkena virus adalah Ivar Jenner, juga ada Justin Hubner, juga oleh Jakob Sauri, dan juga mungkin Rafael Strike. Jadi kurang lebih ada 4 pemain yang terkena virus, yang mudah-mudahan pada hari Selasa nanti mereka sudah bisa tampil. Nah, pertanyaan yang paling krusial, Bung Haji, lini depan kalau tiadanya Sandy Walsh, kemudian juga Justin Hubner dan gelandang Ivar Jenner yang terkena virus, ini berarti untuk kedua kali Sintayong akan pusing untuk menyusun formasi 3 belakang atau 4 belakang, tergantung pola yang dia mau main. Dan stok yang masih ada tanpa Ivar Jenner, Justin Hubner, Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Sandy Walsh, maka stok yang ada adalah Jaices, Pratama Arhan, dan syukur alhamdulillah Asnawi Mangku Alam sudah kembali bisa bermain karena sudah lepas dari akumulasi kartu kuning. Kurang lebih ada pemain-pemain itu dan juga Rizky Ridho yang akan diturunkan oleh STY. Menurut Bung Haji, komposisi yang terbaik dari stok yang ada ini, siapa-siapa yang bisa mengisi 3 atau 4 posisi lini belakang? Silakan, Bung. Ya, terima kasih Bung Yes. Jadi saya mendapatkan informasi berita, saya juga membaca berita, memang ada beberapa pemain yang kondisinya kurang fit dan ada pemain yang mendapatkan akumulasi kartu yang pasti tidak akan main. Memang ini salah satu tantangan tugas berat dari Coach STY, bagaimana untuk pertandingan di Vietnam nanti paling tidak kita harus bisa mendapatkan poin itu. Poin 1 cukup bagus, tapi akan lebih sempurna lagi kalau bisa mendapatkan poin 3, meskipun menurut saya tidak mudah, tidak gampang, karena kita tahu tim Vietnam juga tim yang bagus. Bisa kita lihat gambaran mereka ketika main di Senayan pun juga, di Bung Karno pun juga mereka tampil menurut saya tidak buruk ya. Apalagi yang pertama
Vietnam akan bermain di kandangnya Vietnam. Tentunya ini akan menambah satu suntikan semangat bagi tim Vietnam karena saya sangat yakin penonton akan penuh. Saya sangat yakin sekali itu akan penuh. Kenapa? Karena sekarang persaingan antara Indonesia dengan Vietnam ini rival yang sangat panas sekarang, ya. Dan alhamdulillah di beberapa kali pertemuan kita bisa mengalahkan Vietnam. Artinya bahwa tim kita ini bisa dikatakan sudah sejajar dengan Vietnam. Tapi kalau melihat dari pertandingan-pertandingan terakhir 2 kali kita menang, tentunya bisa dikatakan kita selevel lah, ya. Kita bisa dikatakan selevel. Mudah-mudahan ini satu langkah yang bagus buat tim kita. Keinginan saya sih bagaimana secepat mungkin tim kita ini bisa menjadi Raja Asia Tenggara lah sementara. Seperti itu, Bung. Yang berikutnya kalau kita kembali ke tim, tentunya saya sampaikan tadi bahwa ini memang tugas tidak mudah, bermain dengan tidak full inti karena ada beberapa pemain yang cedera, tidak fit dan kartu, tetapi kemarin juga ada beberapa pemain yang masih belum bisa diturunkan sama Coach STY. Mudah-mudahan ini dalam kondisi yang fit bisa main melawan Vietnam nanti. Tetapi bagi saya sangat yakin sekali bahwa kualitas seorang pelatih STY sudah tahu apa-apa yang harus dijalankan ketika mereka nanti main di Vietnam, strategi apa yang mereka pakai, siapa-siapa pemain yang akan diturunkan untuk mengganti pemain-pemain yang tidak bisa turun pada pertandingan hari Selasa lusa. Tentunya ini sudah menjadi catatan dan alhamdulillah Asnawi sudah bisa turun. Kita tahu Asnawi merupakan salah satu andalan lini belakang tim kita. Mudah-mudahan besok benar-benar dalam kondisi yang fit, bisa memberikan yang terbaik untuk tim kita. Pratama Arhan juga dalam kondisi yang sangat bagus. Memang tinggal ada beberapa masalah yang ada di center back. Di situ masih ada Rizky Ridho, dan saya baca berita tadi Bung Yes bahwa Coach Sintayong mendatangkan 2 pemain lagi, Ferry dari Persija dan Rian dari Persib Bandung. Tentunya ini akan membantu Coach Sintayong untuk bisa pemain belakang kita paling tidak bisa tampil cukup bagus, meskipun memang beberapa pemain yang tidak bisa tampil itu saya yakin, tapi pasti akan ada solusi dan tidak perlu khawatir, tidak perlu terlalu cemas yang berlebihan. Karena apa? Di pertandingan kemarin kita sudah membuktikan bahwa kualitas materi pemain Coach Sintayong ini cukup bagus. Jadi saya sangat yakin Coach Sintayong juga percaya dengan pemain-pemain yang ada. Mereka akan diberi kesempatan. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana pemain itu bisa menjawab kepercayaan Coach Sintayong kepada Coach Sintayong, yaitu bagaimana mereka bisa tampil bagus. Jadi menurut saya siapapun nanti yang diturunkan, saya yakin itu sudah dihitung sama Coach STY, dan untungnya Bung Yes, pemain-pemain belakang kita ini bisa bermain lebih dari satu posisi. Pemain-pemain belakang kita ini ada beberapa pemain yang bisa, itu yang menjadi keuntungan kita, meskipun pemain-pemain yang di Gelora Bung Karno kemarin sebagai starting 11 untuk pertandingan berikutnya tidak perlu khawatir yang berlebihan, karena Coach Sintayong pasti sudah tahu langkah apa yang harus dilaksanakan. Mungkin sementara seperti itu, Om Yes. Ya, Bung Aji, menarik sekali. Bung Aji tidak bisa menyebut dengan pasti kira-kira 3 atau 4 pemain belakang siapa-siapa saja. Tapi Bung Aji melihat bahwa Sintayong tentu sudah mengetahui kemampuan dari pemainnya di lini belakang. Karena di sana juga menurut Bung Aji ada lebih dari 1 pemain yang bisa mengisi 2 posisi atau 3 posisi yang berbeda. Dan stok yang ada adalah untuk center back-nya ada Rizky Ridho yang pernah bermain juga beberapa kali di bek kanan. Juga ada Elkan Bagot yang pernah juga dimainkan sebagai penyerang tengah, tetapi akhirnya lebih fokus di bek kiri. Kemudian juga ada Pratama Arhan yang bisa didorong ke gelandang kanan. Kemudian juga ada Sandy Walsh yang hari esok ini akan absen, yang biasanya main di bek kanan. Di Senayan kemarin didorong juga ke gelandang kanan. Jadi menurut Bung Aji memang beruntung lah
timnya Sintayong ini pemain-pemainnya diisi oleh mereka yang bisa mengisi 2 bahkan 3 posisi yang berbeda. Nah, Bung Aji, kemungkinan tadi saya terlewatkan. Ada 2 pemain yang akan masuk lagi, pemain naturalisasi dan sudah bisa bermain karena kemungkinan besar mereka sudah menyelesaikan, menggenapi semua persyaratan administrasi, yaitu Ragnar Oratmangun dan juga ada Tom Haye. 2 pemain ini lebih fokus dari posisi gelandang menyerang. Ragnar di kiri, Tom Haye di kandang. Nah, kalau 2 pemain ini sudah turun, tentu juga sedikit menambah kekuatan formasi permainan tim kita. Bung Haji, kalau nanti kita lihat bahwa tanpa Jordi Amat, Elkan Bagot, maka hampir pasti Rizky Ridho akan bermain di center back. Yang agak repot kemungkinan di bek kanan akan diisi tetap oleh Asnawi Mangkualam karena sudah bisa kembali bermain. Nah, di bek kiri yang menjadi pertanyaan besar. Tetapi ada Nathan Chuaon, kemungkinan aslinya dia bermain di bek, tapi kemarin di Senayan didorong ke gelandang kiri. Mungkin dia akan kembali ke bek kiri kalau Justin Hubner yang kemarin main di Senayan di bek kiri akan absen karena tidak dalam kondisi. Tapi oke lah, kita maju ke gelandang atau lini tengah. Di sana tidak ada kemungkinan Yakob Sauri akan absen dan juga Sandy Walsh. Berarti hanya ada 1 pemain yang bisa mengisi gelandang kanan, yaitu pemain lokal, Pratama Ahran. Kemungkinan dia akan didorong ke gelandang kanan dan ini dia akan bisa merangkai kerjasama dengan Asnawi Mangkualam yang sebelum ini sudah pernah bermain bersama mereka berdua. Tetapi kalau STY nantinya bisa menurunkan pemain yang baru Tom Haye, kemungkinan ada perubahan. Tapi tergantung kondisi mereka dan STY sendiri yang tahu siapa yang akan diprioritaskan turun duluan. Sementara di jantung pertahanan, seperti saya katakan tadi, Bung Aji, Ivar Jenner mungkin tidak dalam kondisi fit. Tapi mudah-mudahan ya kalau dia sudah fit hari Selasa bisa dimainkan. Bung Haji, kalau tanpa Ivar Jenner kira-kira lini tengah ini akan bagaimana nantinya? Silakan Bung. Iya, Bung Yes, menurut saya sepertinya kalau Pratama Arhan didorong ke depan sepertinya kayaknya enggak ya. Menurut prediksi saya. Karena anak ini memang pemain ini adalah spesialisasinya di bek kiri tapi spesialisnya bukan di gelandang. Kemungkinan di gelandang kan di situ kan juga masih ada Ricky Kambuaya, ada pemain-pemain yang lain ya. Jadi saya sendiri kondisinya tim juga tidak tahu. Tentunya yang tahu itu adalah Coach Sintayong yang setiap hari berada bersama dengan pemain. Tetapi yang jelas kemungkinan besar menurut saya kalau Pratama Arhan didorong sebagai gelandang kiri sepertinya agak disayangkan karena spesialisasinya pemain ini adalah di back. Jadi menurut saya kalau tidak ada pemain yang kemarin main di Gelora Bung Karno, tentunya Coach Sintayong kembali lagi saya sampaikan, saya tidak tahu kondisi pemain siapa yang fit, siapa yang tidak fit, tetapi paling tidak di situ masih banyak stok, ya masih banyak stok di pemain tengah. Di situ ada Ricky Kambuaya, ada si Witan, dan ada pemain-pemain yang lain meskipun Sayuri tidak bisa main. Menurut saya tidak, saya tadi sampaikan tidak perlu khawatir yang berlebihan. Coach Sintayong pelatih yang memiliki kualitas, materi-materi pemain sekarang juga sangat bagus, juga situ masih ada Marcelino, Bung Yes. Jadi menurut saya tidak tahu siapa yang akan diturunkan kemarin, tetapi yang pasti saya sangat yakin bahwa Coach Sintayong pasti akan menurunkan tim terbaik. Hanya saja memang saya berpesan sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia, tentunya besok kami paling tidak bisa mendapatkan poin. Hanya saya berpesan kepada seluruh pemain, tentunya ini saya sangat yakin Coach Sintayong juga akan menyampaikan hal yang sama. Paling tidak spirit ketika pemain-pemain kita bermain di Bung Karno itu bisa ditransfer, bisa dibawa main untuk menghadapi pertandingan Vietnam di hari Selasa nanti. Itu paling penting. Ya, main dengan terutama kalau pemain-pemain bisa tampil seperti babak kedua, saya yakin kita masih punya peluang untuk bisa mendapatkan poin di sana, bahkan untuk bisa mengalahkan. Tetapi menurut saya sekali lagi, Om Yes, itu tidak mudah karena kita tahu kualitasnya pemain-pemain Vietnam juga cukup bagus, apalagi mereka bermain di kandang sendiri. Tentunya stadion akan dipenuhi oleh para supporter untuk mendukung tim Vietnam.
Tetapi saya sangat yakin dengan kualitas mental pemain-pemain kita, saya sangat yakin tidak ada satupun pemain yang nervous, percaya saya. Tidak ada pun pemain yang grogi meskipun main di Vietnam, meskipun main di hadapan pendukungnya Vietnam. Kenapa? Karena pemain-pemain kita ini juga semua sudah berpengalaman. Tidak perlu khawatir masalah mental menurut saya. Hanya saja yang terpenting bagaimana bisa atau tidak pemain-pemain ini mengeluarkan kemampuan terbaik seperti main di babak kedua ketika main di Bung Karno itu ditransfer dibawa ke Vietnam. Itu menurut saya kalau itu sudah sampai ke sana clear. Tidak ada masalah dengan cara main, tidak ada masalah dengan apa namanya kekuatan tim ini. Dan satu lagi Bung Yes, pertahanan harus memperkuat pertahanan, bukan bertahan ya, berbeda. Bermain bertahan dengan bermain memperkuat pertahanan itu berbeda. Ya, jadi saya berharap memperkuat pertahanan dengan bisa menyerang dengan baik. Seperti itu, Bung Yes. Ya, Bung Haji, luar biasa analisisnya. Luar biasa. Tadi saya agak keliru menganalisis Pratama Ahran, harusnya dia di bek kiri, betul? Iya. Nah, kalau tanpa Justin Hubner dan juga Elkan Bagot, berarti di sektor kiri ini kemungkinan ada kerjasama nanti antara Nathan Chuaon dan juga Pratama Ahran, tergantung siapa yang didulukan atau dua-dua turun sekaligus, tergantung pelatih STY mau memprioritaskan siapa yang turun lebih dulu. Oke, menarik sekali Bung Haji. Bung Haji, tadi Anda bilang memperkuat pertahanan dan bermain bertahan berbeda, sepakat saya. Kita lihat di Senayan, kemarin di babak pertama, STY lebih memfokuskan tim kita untuk bermain lebih bertahan. Ya, bukan memperkuat pertahanan. Tetapi kalau boleh saya tambahkan, sebetulnya dua-duanya digunakan oleh STY kemarin. Memperkuat pertahanan dan bermain bertahan di babak pertama. Tentu dia mempunyai alasan tersendiri ya untuk bermain seperti itu. Dan ya syukur alhamdulillah, puji Tuhan, kita akhirnya bisa meraih gol setunggal di babak kedua untuk memenangi pertandingan. Nah, kita lihat kemungkinan seperti apa yang akan diterapkan strateginya oleh STY ketika bermain di kandang lawan. Karena tadi Bung Haji juga sudah memberikan pesan kepada adik-adik kita, tidak nervous. Dan juga mereka sudah kuat mentalnya dan karena sudah berpengalaman. Silakan Bung Haji. Iya, jadi mungkin taktikal yang akan dijalankan oleh Coach Sintayong menurut saya kemungkinan besar babak pertama Coach Sintayong juga akan melihat dari lawan yang pertama formasi apa yang akan dipakai oleh lawan, siapa-siapa pemain yang diturunkan, apakah pemain yang diturunkan itu sama dengan pemain-pemain starting eleven-nya ketika main di Indonesia. Tentunya itu akan menjadi perhatian Coach Sintayong. Nah, setelah nanti Coach Sintayong meraba-raba, sudah tahu kira-kira bagaimana cara bermain Vietnam, bagaimana cara menyerang Vietnam, bagaimana cara bertahannya Vietnam. Saya sangat yakin nanti perubahan-perubahan taktik akan dilakukan oleh Coach Sintayong di babak kedua. Tetapi saya ingatkan, saya hanya berpesan sebagai masyarakat Indonesia lebih berhati-hati dan fighting spirit harus tetap terjaga, kekompakan tim harus tetap dimaksimalkan. Satu sama lain itu kalau saya bisa sampaikan, don't blame each other. Jangan saling menyalahkan. Siapapun yang melakukan kesalahan harus ditutupi karena ini adalah pertandingan yang menurut saya sangat ketat untuk pertandingan hari Selasa nanti. Yang saya gambarkan seperti itu, saya sangat tahu, saya yakin tahu bahwa Coach Sintayong pertandingan babak pertama dan pertandingan babak kedua tentunya kemungkinan besar akan ada perubahan, baik itu cara bermain, baik itu komposisi pemain, siapa-siapa yang akan diturunkan babak pertama, terus gambaran plan apa, plan 1, plan 2, plan ketiga, saya yakin Coach Sintayong sudah paham itu. Yang terpenting adalah bagaimana pemain bisa menjalankan instruksi Coach Sintayong, pemain bagaimana bisa enjoy bermain sepak bola dengan gembira, karena sepak bola itu adalah salah satu seni bagaimana mereka bisa menampilkan pemain terbaik yang bisa menghibur yang ada di stadion dan yang nonton di televisi, terutama masyarakat Indonesia. Dan kalau bisa minimal kita bisa mendapatkan poin, meskipun itu tidak mudah, tetapi di dalam sepak bola itu Bung Yes,
impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin. Bisa aja kita bisa mengalahkan Vietnam di sana, bisa aja. Kalau pemain tampil seperti di Indonesia, tampil kompak, fighting spirit, menjaga martabat Garuda di dada, semua bisa terjadi. Tidak perlu khawatir yang berlebihan. Memang ini tidak mudah, perjuangan pemain-pemain kita perlu dorongan spirit dan doa masyarakat Indonesia supaya paling tidak kita tidak kalah, karena di 2 pertandingan terakhir kita sudah memenangkan. Tentunya ini sudah menjadikan modal yang sangat bagus, modal untuk percaya diri baik tim pelatih maupun pemain. Seperti itu, Bung Yes. Bung Haji, tampil penuh semangat, tidak tegang, punya mental kuat dan semangat, maka kita berpeluang untuk mengalahkan Vietnam nantinya. Tetapi ada catatan juga, Bung Haji. Bagaimana dengan faktor non-teknis? Karena kita main di kandang Vietnam, juga ada faktor wasit yang memimpin pertandingan. Di Senayan kemarin, wasit dari Qatar yang memimpin pertandingan kelihatan tidak balance ya, karena kita terkena 3 kartu kuning, sementara pemain Vietnam yang beberapa kali melakukan pelanggaran yang seharusnya sepantasnya mendapat kartu tidak diberikan oleh wasit. Nah, hal-hal non teknisnya ini yang tadi Bung Haji katakan, jangan saling menyalahkan, tetap kompak dan penuh konsentrasi, dan juga nanti faktor penonton Vietnam yang tidak kalah garangnya dengan penonton kita di Senayan, ini bisa juga mempengaruhi penampilan pemain kita. Nah, tapi Bung Haji sudah menjawab tadi bahwa kita tetap semangat, jangan nervous, jangan saling menyalahkan, sehingga kita bisa konsentrasi penuh dalam pertandingan tersebut. Bagus sekali analisisnya Bung Haji. Bung Haji, kira-kira di babak pertama dan kedua nanti, apakah STY, saya kembali lagi pertanyaan tadi, STY akan bermain dengan formasi atau strategi yang sama di Senayan, bertahan di babak pertama, memperkuat pertahanan, dan kemudian keluar menyerang di babak kedua, atau lebih banyak bermain dalam posisi memperkuat pertahanan dan lebih bertahan selama 90 menit. Karena kita lihat bahwa Vietnam sangat membutuhkan kemenangan untuk membuka peluang mereka. Karena kalau mereka bermain draw, apalagi kalah, selesailah mereka. Dan di balik Vietnam ada pelatih Philippe Troussier yang punya pengalaman segudang dibandingkan STY. Tetapi dalam 2 kali pertemuan Vietnam dan Indonesia, Philippe Troussier keok di tangan Sintayong. Pasti dia akan melakukan sebuah revolusi permainan yang besar dari Vietnam ketika mereka menjamu Indonesia nantinya. Bagaimana komentar Bung Haji tentang konsep permainan Philippe Troussier ini? Silakan Bung. Iya, yang pertama saya tadi kepingin menanggapi sedikit masalah wasit dan penonton, Bung Yes. Jadi tentunya pemain-pemain besok itu harus fokus dengan permainan, jangan terlalu terpengaruh dengan keputusan wasit. Boleh protes tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena keputusan wasit sudah diputuskan tidak akan berubah. Jadi menurut saya pemain kita boleh protes kalau memang itu pantas diprotes, tetapi saya berpesan kepada seluruh pemain untuk tetap fokus di dalam pertandingan. Itu yang paling penting. Protes yang berlebihan tidak ada manfaatnya, tidak ada pengaruhnya, tidak akan merubah satu keputusan dari seorang wasit. Ya mudah-mudahan wasitnya berjalan memimpin dengan fair, dengan adil, supaya pertandingan nanti enak dilihat. Yang berikutnya masalah penonton, saya sangat yakin pemain itu justru lebih senang kalau ditonton dengan banyak penonton. Oh yes, kalau kita ibaratnya main tidak ada penonton, main seperti di kuburan, aksi-aksi kita siapa yang akan memuji, siapa yang akan melihat. Jadi tidak seru kalau tidak ada penonton. Jadi menurut saya dengan melubernya penonton yang ada di Vietnam lusa, itu justru pemain-pemain kita harus enjoy, harus senang, harus seperti itu. Itu nanti yang akan menimbulkan pemain bisa tampil lepas, tanpa beban. Saya sampaikan kalau pemain-pemain kita kalau nervous sepertinya enggak lah, karena pemain-pemain ini sudah sangat berpengalaman. Kalau kita sekarang berbicara masalah kira-kira apa yang akan ditampilkan oleh pemain Vietnam, tim Vietnam, oleh pelatihnya, yang jelas pasti mulai menit awal Vietnam akan keluar menyerang. Pasti itu Bang Yes, karena sudah tertinggal 1-0 main di Indonesia, tentunya dia akan membalas kekalahan. Nah, dengan
mereka tampil menyerang, tentunya saya sampaikan tadi, kita memanfaatkan. Karena di dalam setiap taktikal itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Ketika pemain lawan melakukan penyerangan, tetap pasti akan organisasi agak longgar. Organisasi pertahanan dari lawan agak longgar. Untuk itu, saya tadi sudah saya sampaikan, kita bukan bermain bertahan, tetapi kita memperkuat pertahanan. Setelah mendapatkan bola, baru kita keluar menyerang. Artinya begini, Bung Yes, yang membedakan antara pemain bermain bertahan dengan memperkuat pertahanan ini bedanya begini. Kalau yang namanya pemain bertahan, ketika kita keserang semua bertahan dan mendapatkan bola, bola hanya ditendang ke depan, dia tidak mau keluar menyerang. Itu yang namanya pemain bertahan. Tetapi kalau tim memperkuat pertahanan untuk menyerang, semua ketika lawan memegang bola, kita semua membentuk organisasi pertahanan. Ketika mendapatkan bola, baru kita melakukan transisi penyerangan yang cara menyerangnya itu tidak keluar dari pakem yang sudah diberikan pelatih. Apakah itu mau direct, apa itu mau build up, apa itu mau bolanya langsung ke depan, itu tentunya pelatih sudah mengerti. Jadi itu yang membedakan antara bermain bertahan dan bermain memperkuat pertahanan untuk keluar menyerang. Jadi menurut saya besok saya sangat yakin Coach Sintayong sudah memberikan kita memperkuat pertahanan dan lalu akan keluar menyerang. Karena bagaimanapun juga mau tidak mau Vietnam bermain di hadapan pendukungnya, dia kepingin menang, pelatihnya juga kepingin revan, yang sudah 2 kali dia kalah. Jadi menurut saya itu yang harus diantisipasi pemain-pemain kita, dan itu yang pasti sudah diberikan lah sama Coach Sintayong bagaimana cara bermain di babak pertama. Setelah Coach Sintayong membaca kekuatan lawan ada di babak pertama, tentunya saya sangat yakin akan ada perubahan-perubahan di babak kedua dengan cara bermain atau dengan mengganti komposisi pemain. Seperti itu, Om Yus. Secara non-tenis, pendukung, penonton Vietnam akan memberikan semangat yang luar biasa. Bahkan mungkin juga ada intimidasi atau provokasi dari mereka untuk mempengaruhi permainan Indonesia. Dan tadi analisis dan pernyataan Bung Haji menurut saya sangat benar, yaitu bahwa justru pemain itu akan bermain habis-habisan dengan penuh semangat kalau ditonton oleh ribuan bahkan puluhan ribu penonton. Dan sebagai pemain itu asli itu Bung Haji komentar itu, karena memang mantan pemain, sehingga betul-betul merasakan. Kalau yang bukan pemain bola tidak akan menyadari itu, bahwa pemain itu memang akan happy, enjoy ketika ditonton oleh ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu penonton. Saya juga mengalami itu Bung Haji, walaupun dalam kelas amatir ya. Ketika saya bermain bola, tidak ada penonton, saya nggak semangat Bung. Itu terus terang. Tetapi kalau penonton walaupun kelas kampung, ya ratusan aja ada di pinggir lapangan, wah semangat kita bermain Bung Haji. Dan itu saya setuju sekali, karena yang berbicara ini adalah mantan pemain, apalagi pemain profesional dan pemain tim nasional. Sehingga saya sepakat sekali. Bung Haji, terakhir Bung Haji. Ya. Waktu preview Indonesia lawan Vietnam di Senayan, baik Bung Heri Kiswanto, Rocky Putirai, dan Haji Santoso memprediksi kita menang dengan skor tipis 1-0 atau 2-1. Nah sekarang giliran kita yang menjadi tamu bagi Vietnam. Prediksinya berapa sih Bung Haji kira-kira kalau kita menang? Iya, Bung Yes, kemarin sebelum pertandingan sudah saya sampaikan bahwa tim Vietnam dengan tim Indonesia ini bisa dikatakan ya sudah selevel lah, sejajar lah ya. Kalau dia dari pertemuan, kalau pemain-pemain tim-tim dengan selevel itu mungkin itu tadi menangnya tipis-tipis, kalahnya juga tipis-tipis. Terbukti kita 2 kali pertemuan juga menangnya juga sangat tipis kan begitu. Nah untuk pertandingan melawan Vietnam di Vietnam ini ya saya sih berharap Indonesia bisa menang, karena saya sebagai warga negara Indonesia tentunya akan bangga kalau tim kita bisa menang di luar kandang. Nah makanya ini yang menjadi motivasi Bung Yes. Kita menang di kandang itu seneng, bangga, ya bagus. Tetapi kalau bisa menang di luar kandang itu justru sempurna, lebih bangga. Saya sangat yakin itu pemain, apakah itu pemain, pengurus, pelatih, kalau bisa mengalahkan lawan ketika kita bertanding away itu sempurna. Kesenangan kebahagiaan
yang sangat perfect gitu. Jadi menurut saya tentunya ini harus menjadi motivasi untuk bisa menang meskipun saya sampaikan meskipun nggak mudah. Jadi kalau saya ya tentunya tetap berharap menang, tapi bagi saya tidak terlalu yang muluk-muluk, kita harus realistis. Bagi saya mendapatkan poin 1 bagus, poin 3 perfect. Jadi menurut saya ya pokoknya kita main bagus, memperkuat ke pertahanan, berani keluar menyerang. Jangan lupa Bung Yes, jangan kita bertahan total. Itu akan justru akan menyusahkan tim kita. Karena kalau kita bertahan akan semakin cepat lawan masuk ke pertahanan kita untuk menyerang. Jadi kalau kita harus main normal, kalau waktunya kita menyerang harus kita menyerang, berani keluar menyerang. Jangan sampai kita keserang aja tapi tidak berani menyerang gitu. Seperti kemarin lah pertandingan babak kedua ketika kita memberi tekanan sangat menyulitkan buat tim Vietnam. Jadi menurut saya kalau saya sih tentunya berharap bisa menang, tetapi kita tidak terlalu berharap banyak. Bisa dapat poin 1 bagus, poin 3 perfect. Jadi menurut saya seperti itu, Bung Yes. Ya, Bung Haji, kemarin kita menang, euforia di tanah air oleh pendukung tim nasional kita sangat tinggi. Mereka sangat puas. Walaupun kita belum bermain maksimal, tetapi sangat puas dengan hasil yang kita peroleh. Nah, Bung Haji, ada pesan khusus nggak kepada netizen? Seandainya kita kalah. Ya. Tetapi sebetulnya kita semua sangat berkeinginan, sangat merindukan kemenangan yang akan kita peroleh di Hanoi lagi. Sehingga akan semakin lebar jalan kita untuk lolos ke putaran ketiga. Tetapi kalau kita kalah, ada pesan dari Bung Haji ke netizen kita, jangan sampai ketika kita kalah, sumpah serapa, caci maki, kritik yang tidak produktif dilontarkan kepada PSSI dan juga Sintayong. Dan juga mungkin saja kepada pemain-pemain kita. Silakan Bung Haji pesannya kepada netizen. Iya, ini sangat bagus sekali, Bung Yes. Jadi di dalam sepak bola itu tidak ada yang namanya menang terus, tidak ada yang kalah terus, dan tidak ada yang seri terus. Jadi begini, saya sudah sampaikan bahwa di dalam sepak bola menang kalah seri itu hal yang wajar. Tetapi yang perlu kita lihat adalah bagaimana cara bermain itu dulu. Kalau pemain sudah mengeluarkan segala kemampuan, sudah menjalankan instruksi pelatih, sudah fight habis-habisan, sampai tenaganya habis, sampai kelelahan, sampai semua yang dia punya itu sudah dikeluarkan, tetapi hasilnya berbeda dengan harapan masyarakat Indonesia, tentunya harus bisa memaklumi. Kecuali kalau pemain kita tampilnya asal-asalan, tidak menunjukkan fighting spirit, tidak menunjukkan seperti membela bangsa, seperti memperjuangkan Garuda di dada. Itu boleh dia mencaci maki, sumpah serapah seperti apapun boleh, wajar. Tetapi kalau pemain sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasil belum sesuai, ya saya kira bolehlah mengkritik, tapi mengkritik yang maksudnya kritik membangun, memberi masukan yang karena kan masih juga ada pertandingan berikutnya, Bung Yes. Jadi menurut saya tahulah, semua masyarakat Indonesia yang terutama mencintai sepak bola Indonesia pasti mereka semua berharap untuk bisa tidak kalah, kalau bisa malah menang. Tetapi itu tadi sekali lagi kita harus wise, kita harus bijak. Kita boleh memberikan komentar apapun setelah melihat bagaimana cara pemain berjuang di lapangan. Itu paling penting, Bung Yes. Baik, Bung Haji. Terima kasih untuk analisisnya menjelang pertandingan Vietnam melawan Indonesia di Hanoi, Stadion Maidin pada Selasa esok pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk seluruh netizen, pencinta, pendukung tim nasional kita, supaya tetap semangat dan berikan support yang positif dan juga masukan-masukan yang positif, tentu saja lewat Rai Soccer TV. Dan nantikan terus analisis Aji Santoso, Rocky Putirai untuk pertandingan aftermatch nantinya pada hari Rabu atau Kamis minggu depan. Dan jangan lupa, bola itu bulat. Giring terus!